Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 469 bertepatan dengan bab ke 2260. Yu Chen berkata sambil tertawa, "Tidak apa-apa, jika memang benar-benar menimbulkan kerugian, aku bisa menggantikan untuk kalian. Aku orangnya sangat mudah, bukankah hanya soal uang? Coba kamu cari tahu di kota Jinling, pernahkah Master Yi kekurangan uang?" Walter masih ingin mencari alasan untuk menolaknya, tapi Yi Chen telah mengarahkan ponselnya ke arah wajahnya. Tidak bisa dipungkiri, fitur pengenalan wajah yang ada di ponsel memang bekerja dengan sangat baik. Bahkan ketika wajah Walter yang sedang membengkak, saat ini ponselnya tetap segera terbuka kuncinya ketika diarahkan ke wajahnya. Bahasa yang ada di ponsel Walter semuanya adalah bahasa Inggris, tapi itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Yi Chen. Meskipun dia tidak pernah menginjakkan kaki di perguruan tinggi, tapi dia pernah mendapatkan pendidikan internasional ketika masih kecil, sama seperti sekolah internasional saat ini. Jadi dari kecil dia sudah tumbuh dengan lingkungan berbagai bahasa yang ada, terutama ibu Yi Chen yang memang seorang wanita keturunan Cina yang menetap di Amerika. Jadi bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa ibunya. Selain itu, dari kecil dia juga sudah mendapatkan didikan bangsawan dari kecil. Jadi dia tidak hanya mahir dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Prancis, dan Spanyol juga sangat mahir. Di Tiongkok sangat jarang ditemui orang yang mahir dalam berbagai bahasa karena Tiongkok adalah sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, lebih dari 1 miliar orang hanya berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Berbeda dengan Amerika, Amerika sendiri adalah sebuah negara yang dipenuhi dengan imigran. Banyak orang Eropa yang berbahasa Inggris di sana, dan banyak juga orang Cina yang berbahasa Mandarin di sana. Dan karena jarak yang sangat yang dekat dengan Meksiko, maka banyak juga orang yang menggunakan bahasa Spanyol. Selain itu, dari negara Asia ada Jepang, Korea, Vietnam, dan dari Eropa ada Jerman, Prancis, dan Italia yang telah berimigrasi dalam jumlah besar di Amerika dalam 200 tahun terakhir ini. Keuntungan terbesar dalam hidup di lingkungan seperti ini adalah bisa mempelajari banyaknya bahasa dan juga budaya. Jadi Yi Chen juga mendapatkan keuntungan ini dari ibunya, di mana sejak kecil dia sudah mempelajari begitu banyak bahasa. Setelah membuka ponsel Walter, hal pertama yang dilakukan Yi Chen adalah membuka pesan dan WeChat. Meskipun semuanya dalam bahasa Inggris, tapi itu sama sekali tidak menguras tenaga Yi Chen. Wajah Walter sudah pucat bagaikan mayat. Dengan penuh putus asa, dia berkata, "Kamu tidak boleh melihat isi pesanku. Ini melanggar hukum." Sambil melihat, Yu Chen berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan mematahkan satu tanganmu lagi." Ekspresi Walter tampak sangat ketakutan. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Jika dia diam saja, maka Yi Chen pasti akan menemukan isi pesannya yang berisi bukti dirinya meracuni ayah Wang Dongsu. Tapi jika dia tidak diam saja, maka akan seperti apa akhirnya? Paling parah mungkin tangannya yang lainnya akan dipatahkan oleh Yi Chen. Kemudian menunggu Yi Chen mengeluarkan buktinya. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat menyesal. Di dalam hatinya, dia bergumam, "Sial, aku benar-benar orang bodoh. Kenapa harus sekarang aku ke rumah sakit? Kenapa? Jika aku tidak datang hari ini, maka aku tidak akan bertemu dengan bajingan ini. Tidak bertemu dengan bajingan ini berarti aku tidak akan disiksa menjadi mengenaskan seperti ini."
Lupakan saja soal disiksa jika dia menemukan bukti di mana aku menyuruh orang lain untuk meracuni ayah Wang Dongsu, maka aku pasti akan tamat. Pihak kepolisian Tiongkok pasti akan menuntutku dengan pasal pembunuhan berencana. Jika seperti itu, bukankah aku akan mendekam di penjara Tiongkok selama 7 sampai 8 tahun untuk atau bahkan belasan tahun? Tepat ketika Walter sedang panik, tiba-tiba sebuah pesan WeChat masuk ke dalam ponselnya. Kebetulan orang yang mengirim pesan ini atas nama panggilan orang Cina yaitu Asong. Dari sini pesan tersebut Asong mengirim sebuah foto. Lalu Yichen pun langsung membuka pesan yang dikirim oleh Asong. Foto yang dikirim oleh Asong itu sama sekali tidak masalah karena itu hanyalah foto sebuah mayat yang telah memuntahkan busa putih. Pada saat ini mayat itu sedang duduk di sebuah jok mobil dengan sepasang mata terbuka. Ekspresinya sangat menyeramkan dan sepertinya mati karena keracunan. Tepat di saat Yichen kebingungan, tiba-tiba Asong kembali mengirimkan sebuah pesan dengan bahasa Inggris. Artinya kira-kira seperti ini. Bos, orangnya sudah dibunuh. Nanti aku akan segera menenggelamkannya di sungai. Kamu tenang saja. Semua petunjuk ini pasti akan terputus. Membaca hal ini, Yichen pun langsung memeriksa semua riwayat pesan Asong dengan Walter. Riwayat isi percakapan kedua ini tidak terlalu panjang dan jelas. Sebagian besar hanya kalimat singkat seperti ini. Sudah beres, segera sampai. Kerja bagus. Sepertinya kedua orang ini jarang menggunakan WeChat dalam berkomunikasi. Tetapi segera Yichen langsung menyadari di dalam isi percakapan ini Walter pernah mengirimkan kata raksa Florida kepada Asong dalam bahasa Mandarin. Selain itu Walter juga menambahkan teks bahasa Inggris di bawahnya yang berisi, ingat kata ini, jangan sampai salah. Melihat kata ini, mata Yichen seketika menyipit. Lalu dia menatap Walter dengan lekat dan bertanya dengan dingin, siapa Asong ini? Kenapa kamu memintanya untuk mengingat kata raksa Florida? Mendengar kata ini, mata Wang Dongsu seketika membelalak dan segera menghampiri Yichen untuk melihat. Setelah melihat tulisan raksa Florida di percakapan Walter dengan Asong, Wang Dongsu pun seketika memahaminya. Dia langsung bertanya kepada Walter dengan marah, Walter, aku tidak pernah mempunyai masalah denganmu. Selain itu, kita juga teman sekolah selama bertahun-tahun. Tetapi kenapa kamu ingin mencelakai ayahku? Walter terkejut dan gemetaran. Lalu dengan terbata-bata dia berkata, aku tidak benar-benar tidak ada. Yichen membuka foto yang baru saja dikirim oleh Asong, kemudian menyodorkannya ke hadapan Walter dan bertanya, ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan kepadamu. Beritahu aku semua apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan. Kalau tidak, jangan pernah lagi kamu berpikir akan kembali ke Amerika. Bagaikan disambar petir di siang hari ketika Walter melihat foto itu. Pesan yang dikirim oleh Asong adalah pesan yang baru masuk ketika Yichen mengambil ponselnya. Jadi ini juga pertama kalinya dia melihat foto ini. Tapi hanya dengan sekilas saja dia sudah bisa mengenali bahwa foto mayat yang dikirim ini adalah anak buahnya yang menyamar menjadi kurir dan mengirim barang ke rumah Wang Dongsu. Tampaknya Asong telah melaksanakan perintah dengan cepat dan langsung meracuni anak buahnya yang ditipu di mobil. Pada saat ini, pori-pori yang ada di sekujur tubuhnya tampak mengeluarkan keringat dingin. Dia merasa sangat panik. Baru saja dirinya takut akan rencana dirinya yang meracuni ayah Wang Dongsu akan terungkap. Tapi jika dia mengatakannya sekalipun sudah terungkap, setidaknya ayah Wang Dongsu tidak mati dan pengadilan hukum Tiongkok tidak akan menjatuhkan hukuman yang berat untuknya. Tapi anak buahnya yang ini telah mati. Dia yang menginstruksikan Asong untuk membunuh, jadi dirinya juga tidak bisa lepas dari pembunuhan berencana. Lagi pula di dalam hukum Tiongkok, bagi siapa yang menghasut orang untuk melakukan kejahatan harus dihukum dan itu adalah pelanggaran utama. Dia telah menghasut anak buahnya untuk membunuh orang meskipun dia tidak turun tangan secara langsung, tapi setelah masuk ke dalam pengadilan
dia juga tidak akan bisa lepas dari hukuman penjara seumur hidup. Jika ditambah dengan dirinya yang telah mencelakai ayah Wang Dongsu, maka kemungkinan akan dijatuhkan hukuman mati. Memikirkan hal ini, dia benar-benar tidak berdaya dan seketika berlutut di lantai lalu berkata sambil menangis, "Maaf, aku kilap, aku tidak bermaksud jahat, aku sungguh tidak bermaksud seperti itu." Icet melayangkan sebuah tamparan ke wajahnya dan bertanya, "Kamu sudah menginstruksikan anak buahmu untuk membunuh dan kamu masih mengatakan tidak bermaksud jahat. Apa kamu sedang mempermainkan aku?" Walter menutupi wajahnya yang berkata seraya menangis. Aku kilap. Aku ingin memiliki Wang Dongsu. Aku ingin Wang Dongsu untuk keluar dari grup di Hao dan membantu mengembangkan bisnis keluargaku di Tiongkok. Aku ingin dia mendapatkan rahasia bisnis dari grup di Hao dan membantuku mendapatkan pijakan di Tiongkok secepat mungkin. Jadi aku merencanakan hal ini untuk mendesaknya untuk tunduk. Amarah Wang Dongsu segera memuncak ketika mendengarnya. Wang Dongsu yang selama ini selalu dididik dengan baik, kini dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia pun melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah Walter, lalu mengumpat padanya, "Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan ini? Apakah nyawa ayahku bagian dari pengembangan bisnismu dan bisa memuaskan kebiadabanmu? Kenapa kamu bisa begitu kejam? Beritahu aku, kenapa?" Mendengar hal ini, Ibu Wang Dongsu juga marah. Tekanan darah langsung melonjak dengan gemetaran dia berkata, "Kamu dasar binatang, kamu mencelakai suamiku." Selesai berkata, dia hanya merasakan kepalanya sangat pusing. Dia langsung tidak sadarkan diri. Wang Dongsu terkejut dan langsung berteriak, "Ibu!" Dengan sikap Jijan langsung menopang ibu Wang Dongsu, kemudian memeriksa napasnya dan menyadari ternyata hanya aliran darah yang sedikit lambat ke otak, tidak ada yang membahayakan. Lalu Jijan segera menopangnya hingga berbaring di sofa. Pada saat ini Walter yang sedang menutupi wajahnya kembali berkata sambil menangis, "Dongsu, aku mohon padamu, maafkan aku kali ini. Aku bisa segera menelepon anak buahku yang ada di Amerika untuk segera melakukan tindakan operasi kepada pendonor ginjal. Dan ginjal bisa tiba besok pagi untuk ditransplantasi. Aku masih bisa menggantikan kompensasi senilai 10 juta dolar Amerika untuk kalian. Jika 10 juta tidak cukup, maka 20 juta." Selesai mengatakan ini, Walter kembali menangis dan memohon, "Dongsu, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku mohon jangan laporkan aku ke polisi." Yang ditakuti oleh Walter saat ini bukanlah bagaimana Yi Chen akan mengeksekusinya. Dia merasa Yi Chen paling hanya akan memukulnya sekali, tapi dirinya akan sangat bermasalah jika masuk ke dalam pengadilan Tiongkok. Apalagi dengan dirinya yang bukan warga negara Tiongkok, tanpa adanya koneksi di Tiongkok, maka kemungkinan untuk dijatuhkan hukuman mati itu sangat tinggi jika dirinya ditangkap. Walter juga tidak tahu. Walter juga tidak terlalu memahami tentang hukum yang ada di Tiongkok. Meskipun dijatuhkan hukuman mati atau hukuman di dalam penjara, maka dia juga tidak akan bisa keluar dalam jangka 20 tahun. Dia adalah putra tertua dari keluarga puluhan juta dolar Amerika, menjalani kehidupan dengan mewah, paling boros, paling nakal, dan paling sombong. Jika diharuskan dirinya untuk menjalani hukuman penjara 20 tahun, maka itu jauh lebih menderita daripada membunuhnya. Tubuh Wang Dongsu semakin gemetar ketika mendengarnya memohon ampun. Dia menatap Walter dengan marah dan memakinya. "Kuberitahu kamu, Walter, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari hukuman. Kamu tunggu saja. Sekarang juga aku akan menelpon polisi untuk menangkapmu." Walter terkejut dan menangis terseduh-seduh lalu memohon, "Jangan Dongsu, aku mohon padamu. Jangan serahkan aku pada polisi. Meskipun kamu tidak ingin memaafkanku, tapi setidaknya kamu mempertimbangkannya kondisi paman. Jika aku ditangkap, maka siapa yang akan memberimu ginjal? Siapa yang
akan menyelamatkan nyawa ayahmu. Sebagai seorang putri, kamu tidak mungkin diam saja melihat ayahmu mati, bukan? Menghadapi Walter yang memberontak seperti itu, Yi Chen pun langsung berkata dengan tenang, "Kamu tenang saja, Walter. Tanpa adanya ginjal darimu, ayah Wang Dongsu juga tidak akan mati." Walter menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Ginjal dengan darah RH negatif susah untuk dicari. Dia hanya tinggal dia hanya tinggal menunggu mati saja tanpa donoran ginjal dariku." Selesai berkata, dia segera berlutut di depan Wang Dongsu. Kemudian berkata seraya menangis, "Dongsu, aku mohon padamu, selama kamu bersedia melepaskanku dan tidak menyerahkanku ke polisi, maka aku akan memberimu 100 juta dolar Amerika. Aku mohon padamu, jangan laporkan aku ke polisi. Kalau tidak, masa depanku akan hancur." Baru saja Wang Dongsu hendak menolaknya, tapi Yi Chen yang ada di sampingnya malah tertawa lebih dahulu dan berkata, "Walter, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan menyerahkanmu ke polisi." Walter berpikir janji 100 juta dolar Amerikanya telah diterima dan bergegas berkata, "Master Ji, selama kamu membebaskan aku dari kota Jinling, aku akan segera mentransfer 100 juta dolar ketika aku tiba di Amerika." Ichan melambaikan tangannya, "Teman, tolong jangan salah paham. Maksud dari perkataanku tidak menyerahkanmu ke polisi bukan berarti aku akan membiarkanmu pergi. Ini hal yang berbeda." Walter memandang Yichen dengan panik dan bertanya, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Yichen tersenyum dan berkata, "Jangan panik, kamu akan segera tahu apa yang akan aku inginkan nanti." Setelah itu, Yichen mencengkram kerahnya dan bertanya dengan serius, "Aku tanya padamu, berapa orang yang kamu bawa ke rumah sakit sekarang? Jika kamu berbohong, maka aku akan meminta orang lain untuk memotong satu lenganmu." Walter ketakutan hingga gemetaran lalu bergegas berkata, "Total 5 orang termasuk sopir." Ichan bertanya lagi, "Di mana mereka?" Dengan jujur Walter berkata, mereka semua menunggu di mobil depan pintu masuk. Total ada 2 mobil, 1 unit Rolls Royce dan 1 unitnya mobil Buick." Ichan mengangguk, kemudian segera dia membuat sebuah grup percakapan di WeChat. Dia menggunakan Chen Jekai dan Hongwu ke dalam. Lalu segera dia mengirimkan pesan suara. Setelah keduanya menerima pesan tersebut, mereka langsung bertanya di grup, "Tuan muda, ada perintah?" Dengan serius, Yichen berkata, "Tuan Chen dan Hongwu, cepat bawa anak buahmu untuk yang paling elit datang untuk menangkap semua anak buah dari Walter Horowitz. Jangan sampai ada yang melarikan diri." Setelah itu, Yichen kembali berkata, "Oh ya, dia masih mempunyai anak buah di rumah sakit umum Jinling. Mereka sedang berada di dalam mobil yang terparkir di depan pintu masuk. 1 unit mobil Rolls Royce dan 1 unit lagi mobil Buick. Total ada 5 orang. Kirim orang ke sana dan tangkap semua untukku." Janjekai terkejut dan bertanya, "Tuan udah, kenapa tiba-tiba Anda terlibat konflik dengan Walter?" Ichan bertanya kepadanya, "Kamu mengenal Walter?" "Tidak, tapi aku tahu orang ini." Janjekai menjelaskan, "Keluarga Horowitz meskipun bukan termasuk keluarga yang sangat tinggi di Amerika, tapi mereka cukup terkenal. Oleh karena itu, aku pasti akan mendapatkan laporan ketika orang seperti Walter datang ke kota Jinling." "Laporan?" Chen bertanya dengan penasaran. "Jadi kamu memutuskan orang hanya untuk mengawasi hal ini?" "Benar," Chen Jekai berkata. "Tugas yang diberikan keluarga Yi padaku adalah untuk mengendalikan semua situasi yang ada di dalam kota Jinling. Tak hanya itu, tapi aku juga harus mengetahui situasi yang ada di luar kota Jinling. Jadi, aku pasti akan membuat sebuah catatan di saat ada tokoh besar yang datang ke kota Jinling." Yichen bertanya padanya, "Lalu apakah asal-usul keluarga Horowitz ini besar?" Janjikai berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Bisa dikatakan tidak terlalu besar." Lalu dia pun melanjutkan penjelasannya. Total seluruh kekayaan yang dimiliki keluarga Horowitz sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka bahkan tidak termasuk di dalam daftar 200 besar di Amerika.
tapi mereka memang memiliki sebuah latar belakang khusus. Chen bertanya lagi, latar belakang khusus apa? Chen menjelaskan, keluarga Horowitz masih memiliki hubungan saudara dengan keluarga Rothschild. Oh, Chen sedikit terkejut setelah mendengar nama keluarga Rothschild. Dia tahu bahwa di puncak hidup ayahnya telah memimpin keluarga Yi dan beberapa keluarga besar di Tiongkok untuk melawan agresi ekonomi dengan keluarga Rothschild. Saat itu dia menyebabkan keluarga Rothschild menderita banyak kerugian dan kehilangan reputasi. Jadi Yi-chan juga curiga akan kematian ayahnya yang kemungkinan berkaitan dengan keluarga Rothschild. Karena itu ketika dia mendengar Walter memiliki hubungan dengan keluarga Rothschild, dia pun tidak bisa menahan rasa yang ada di dalam hatinya. Tidak disangka kontak pertamaku dengan keluarga Rothschild bisa tiba dengan begitu cepat. Lalu Yi-chan bertanya dengan penasaran, kenapa kepada Chen Jekai, hubungan seperti apa keluarga Horowitz dengan keluarga Rothschild? Chen Jekai menjelaskan, semacam kerabat jauh. Keluarga Rothschild sudah berkembang begitu lama dan orang yang bermarga Rothschild juga telah mencapai puluhan ribu orang. Jadi terlepas dari itu, maka kerabat mereka akan semakin bertambah banyak. Jadi dengan kata lain, nenek Walter adalah orang dari keluarga Rothschild, tapi keluarga dari nenek Walter juga tidak termasuk orang inti di keluarga Rothschild. Jadi setara seperti kerabat yang sangat sangat jauh. Yi-chan tersenyum dan berkata, aku mengerti. Nama Rothschild hampir tidak ada yang tidak mengenalnya di dunia ini. Seperti keluarga besar yang telah ada selama beberapa ratus tahun ini, maka jumlah dari keluarganya juga tidak kalah dengan kerabat dinasti Qing, di mana jumlah saudara-saudaranya yang sangat banyak. Di dalam keluarga seperti ini, maka pasti akan ada banyak keturunan yang keluar. Selain itu, dalam keturunan seperti ini, pastinya akan ada hubungan yang lebih jelas. Seperti keluarga Yi, Tuan Besar Yi, keturunan dari Yi Zhongquan, adalah keluarga inti dari keluarga Yi. Bahkan jika banyak keturunan yang tersebar di seluruh negeri, tapi semuanya hanyalah cabang saja. Ada beberapa keturunan yang memang berasal dari saudara Yi Zhongquan, maka dengan begitu hubungan akan lebih dekat. Tapi dalam keturunan seperti ini, ada beberapa yang mempunyai hubungan darah dengan Yi Zhongquan juga telah keluar. Dalam arti dari pihak wanita. Jadi hubungan yang terjalin dengan Yi Zhongquan juga tentu tidak akan terlalu dalam. Keturunan yang banyak seperti ini memang tidak bisa dihentikan meskipun bermarga Yi, tapi bagi keluarga Yi, kehadiran mereka sangat rendah. Jadi keluarga Rothschild juga pasti sama seperti ini. Bahkan mungkin keturunannya jauh lebih banyak dari keluarga Yi. Meskipun nenek Walter berasal dari keluarga Rothschild, tapi dia juga hanya bagian dari keturunan dan secara kasarnya itu sama sekali tidak terhitung. Kalau tidak mungkin dia bisa menikah dengan keluarga Horowitz yang baru adalah puluhan tahun ini. Kekayaan yang dimiliki keluarga Horowitz juga baru menyentuh 1 miliar dolar Amerika Serikat. Chen Jekai bergegas berkata, tidak masalah Tuan Muda, aku akan segera mengaturnya. Hong Wu saat ini bertanya, Tuan Muda, bagaimana harus dieksekusi setelah sekelompok orang ini ditangkap? Yi-chan memberikan perintah, lempar saja semua anak buahnya ke peternakan anjing. Carikan satu kandang yang paling besar, lalu telanjangi mereka semua dan kurung mereka menjadi satu. Baik, Tuan Muda, Hong Wu bergegas berkata, sekarang juga aku akan memberitahu peternak anjing untuk bersiap. Chan kembali berkata, oh ya, kamu siapkan juga kandang anjing yang kecil. Aku memerlukannya nanti. Kamu segera menyetujuinya dan berkata, tenang saja Tuan Muda, kamu pasti melaksanakan dengan baik. Chen terus berkata, oh ya, Tuan Chen, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Chen Jekai bergegas berkata, silakan perintah Tuan Muda. Chen berkata, tolong siapkan satu set alat dialisis dan bawakan ke peternakan anjing milik Hong Wu. Selain itu, apakah kamu mempunyai kenalan dokter spesialis
nefrologi yang terpercaya. Kalau ada bawakan juga sekaligus ke sana. Alat dialisis. Cencekai langsung bertanya, Tuan Muda, apakah Anda pendonor ginjal di antara anak buah Walter? Cicen melirik Walter sekilas dan berkata dengan dingin, sekarang tidak ada, tapi sebentar lagi akan ada. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini di video ini akan di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.